Om Swastiastu. Perkenalkan saya Ketut Deswardani dengan NIM 2417051063. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban LKM 2 terkait dengan Brahma Widya dalam agama Hindu. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu yang pertama, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Kemudian yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Yang ketiga, apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Dan yang keempat, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan apa solusinya? Baik, akan saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Konsep Sang Hyang Widiwasa dalam agama Hindu di Bali tidak dikenal di India. Hal ini disebabkan karena konsep ini adalah hasil dari akulturasi ajaran Hindu dengan kearifan lokal Bali. Sejarah perkembangan agama Hindu menunjukkan bahwa di India, Hindu berkembang dengan banyak dewa dan konsep ketuhanan yang beragam, seperti Brahman dalam ajaran Vedanta, serta Trimurti dalam keyakinan umum. Ketika agama Hindu masuk ke Nusantara, khususnya Bali, pengaruh ajaran Siwaisme dan Waisnawa bercampur dengan kepercayaan asli masyarakat Bali, yang telah memiliki sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Untuk menyatukan konsep ketuhanan Hindu dengan budaya lokal, para pendeta Hindu di Bali kemudian memperkenalkan istilah Sang Hyang Widiwasa yang mengacu pada Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan India yang tetap mempertahankan beragam tradisi dengan banyak dewa, Hindu di Bali mengalami penyederhanaan konsep ketuhanan untuk menyesuaikan dengan sistem kepercayaan masyarakat setempat, terutama setelah interaksi dengan nilai-nilai kepercayaan lokal dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Jadi, meskipun Hindu meyakini adanya banyak dewa, namun pada intinya semua dewa adalah manifestasi dari satu Tuhan, yaitu Brahman. Seperti dalam kitab suci Weda tersirat bahwa Eko Narayana Nadwitya Stikacit, yang artinya hanya ada satu Tuhan, tidak ada duanya. Nah, dalam mewujudkan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu memuja dengan berbagai rupa, nama, sebutan, serta berbagai interpretasi dalam segala manifestasinya. Dengan demikian, agama Hindu bukan merupakan agama politeisme, melainkan Hindu sebenarnya merupakan agama yang monoteisme, yakni kepercayaan terhadap satu Tuhan Yang Maha Esa, karena pada intinya konsep ketuhanan dalam Hindu adalah satu Tuhan, yaitu Brahman. Untuk pertanyaan ketiga, apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Brahman, sebagaimana digunakan dalam Upanishad, berasal dari akar kata Brah yang artinya mengembang atau tumbuh. Brahman mengacu pada realitas tertinggi dalam agama Hindu. Dan Sang Hyang Widiwasa secara sederhana dapat diartikan sebagai ia yang memancarkan widi atau pengetahuan, atau ia yang menghapus ketidaktahuan. Sang Hyang Widiwasa disebut juga sebagai Asintya atau Sang Hyang Tunggal. Adalah sebutan bagi Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu Dharma masyarakat Bali. Sang Hyang Widiwasa merupakan sebutan lain dari Brahman. Dengan demikian, konsep Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa itu sama, yaitu merupakan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk pertanyaan keempat, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna
ingin dikeluarkan dari agama Hindu. Mengapa demonstrasi menolak Hari Krishna ini muncul dan apakah solusinya? Jadi demonstrasi menolak Hari Krishna ini muncul disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dalam agama Hindu menganut konsep Brahman sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dewa. Sementara ajaran Hari Krishna ini mengikuti Gaudiya Vaishnava yang menganggap Dewa Krishna itu sebagai Tuhan yang tertinggi. Alasan kedua yaitu dalam agama Hindu khususnya di Bali memiliki upacara adat dan ritual yang kompleks seperti Panchayatna yang melakukan persembahan untuk salah satunya melakukan persembahan kepada leluhur. Nah, sedangkan dalam ajaran Hari Krishna ini tidak melakukan pemujaan kepada leluhur. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem sosial dan kepercayaan Hindu di Bali. Alasan yang ketiga, masyarakat Hindu di Bali khawatir bahwa ajaran Hari Krishna ini dapat menggerus ajaran Hindu Bali karena ajaran ini lebih mendekatkan pemujaan terhadap Krishna dan meninggalkan ritual Hindu di Bali. Kemudian alasan yang keempat yaitu ajaran Hari Krishna ini dianggap memisahkan diri dari ajaran agama Hindu. Beberapa komunitas Hindu Bali menilai bahwa Hari Krishna dapat menyebabkan perpecahan dalam umat Hindu. Hal ini disebabkan karena ajarannya cenderung eksklusif terhadap pemujaan Krishna dan menolak tradisi Hindu lainnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, dapat dilakukan solusi yaitu bagi pihak berwenang seperti PHDI dan MDA mengadakan musyawarah atau rapat dengan perwakilan dari ajaran Sri Krishna, Hare Krishna, agar tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Masyarakat harus saling menghargai keyakinan orang lain tanpa adanya saling memaksa. Seperti yang kita ketahui bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Masyarakat Hindu sudah semestinya lebih bijak dalam meyakini sesuatu yang memang sesuai dengan ajaran agama Hindu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.